Halo? Ya, Apa? akhirnya muncul. Ada suaranya. Muncul siapa? Coba. Oh, Kok kagak ada? sorry. Aduh, sekarang lagi zamannya. Iya. Serem Iya amat. kan? Bebas. Yes. Enak ya? Ini Lagi siapa? ke Sasa. Amerika. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kita hari ini bakal membahas Siang. terkait petir atau geledek. Ya, mulai diskusi. Nah, geledek kalau Silakan kepada kubu bagaimana merah. menurut Anda, siapa yang datang duluan? Petir atau geledek? Ayo mulai Tang, lagi tang, ya. Apa gluduk-gluduk? Apa lagi? Kata lagi Gluduk sama geledek apa? gluduk. Gluduk itu kakaknya geledek. boleh. Ya, itu membedain jadi jadi gelidik apa gelidik? Coba ya. Oke, kita memulai langsung. Oke. Udah Terus ketawa. Nah, mantap. dimulai. Aduh, Oh. Oke, siap. sudah mau dimulai. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ini ya, langsung dari Oke, ini ya. oke. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Yuk kita sama-sama ngobrol bareng di acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Yang kali ini karena kita masih terpesona, terpenosa, Apa coba? Ini hari ini permainan kata-kata Enggak, atau bukan. petir? Lagi kadang-kadang bingung. Iya, kan dikagetin. Kaget. Oh, Kaget. gitu. Copot. Kaget jadi copot. Iya, itu kan biasanya kan dikagetin kan sama Iya. petir, sama gluduk. Gluduk lah. Geledek. Geledek bunyinya gluduk-gluduk gitu ya. Apa namanya? Kemarin ini, bukan kemarin saja sih, beberapa hari. waktu Waktu ini, ini. setiap kali tuh, setiap sore tuh, cuaca di Taiwan itu hujan lebat disertai dengan petir, geledek. Jadi tadi kita sempat membahas siapa duluan sih yang datang, geledek sama petir. Ternyata ada yang bilang gluduk duluan karena gluduk udah jatuh. Dia jatuh. Gelodok jadi bunyi gitu, baru geledek. Habis geledek datang karena kecepatan suara lebih cepat, baru datang petir si kilat. Jadi urutannya ketiga gitu ya. Jadi- Ujung-ujung teman-teman pendengar pada pusing ini ngomongin. Ngomongin apa hari Apa ini? sih? Kok Iya, bisa ya. ngomongin petir Karena- sih tiba-tiba? Iya, karena kemarin kan serem banget kan. Oh, iya, Udah iya. gitu juga Iya. nggak hanya itu aja kan. Sempet kalau Anda mengikuti Facebook dari RTI, itu kan RTIS itu tuh lihat ya, apa namanya tuh petirnya keluar gitu misalnya. Iya. Udah gitu apa sinar-sinarnya halilintar. Oh, halilintar apa lagi? Petir sama halilintar beda ya. Udah nanti kita Sama ya? lewatkan ya. Iya loh, ada halilintar lagi ya. Halilintar Iya. buat permainan Kilat. kan. Kilat. Kilat, Masih ada petir, kilat. halilintar, geledek, geluduk, guntur. Kilat itu cahaya. Guntur. Cahayanya itu loh. Jadi kan cahaya Berkilat, lebih cepat mengkilat kan. gitu ya. Ya jadi kayak biasanya kalau sebelum ada gluduk-gluduk. Jadi kan masih Kilat kayak ada. bukannya kantor pos. Tapi sekarang yang Pengiriman kilat. gambar di depan sepertinya Cahayanya. tuh lagi malah pesta kalau kita lagi ke tempat diskotik gitu ya. Ada lampunya kan di sorotnya kan gitu kan, gonta-ganti kan gitu kan. Kayak di foto ya. Tapi yang ini bisa nyetrum orang. Oh. Beda Terus, itu. terus kemarin tuh juga ada yang suka menggunakan perumpamaan. Yes. Kalau Iya. seandainya Anda ingin mendapatkan lotre atau mendapatkan yang namanya tungi fapiao ya. Iya. Iya. Itu katanya susahnya itu lebih gampang kalau ke sambal geledek, Nah. ke sambal petir. Tapi siapa yang mau di sambal petir? Beda Iya. jauh banget umpamanya antara sambal petir dengan dapat lotre. Enggak, Iya. dua-duanya itu kemungkinannya kecil. Oh, cuma mau bilang kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil. Tapi biar gimana pun kita juga harus hati-hati Iya, ya. iya, Karena iya, memang betul. sekarang ini juga mempengaruhi nih yang namanya cuaca ekstrim. Jadi Betul. lebih gampang tuh yang namanya kalau hujan tuh hujannya lebat sekali tiba-tiba. Betul. Kemudian juga gunturnya, halilintarnya, kilatnya itu juga boleh bilang menyeramkan ya. Iya. Iya. Kemarin bahkan juga ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak penyiar lainnya yang lagi rekaman pada hari itu, pada saat itu juga katanya sangkanya itu ada yang orang pindah-pindahan di studio lain. Atau renovasi katanya. Padahal kita udah cukup kedap Suara. udara kita mati dong Suara. Bang, ya. Kedap suara itu ya. Jadi ke samping tuh kalau seandainya kalau orang geser-geser kalau nggak sampai terlalu keterlaluan biasanya nggak mungkin kedengeran. Iya. Jadi di Taiwan sendiri ya dikatakan sejak setiap tahun dari bulan Maret sampai Oktober itu memang periode lagi puncak-puncaknya terjadi petir. Apalagi
dengan udara yang panas, cuaca yang ekstrim, kemudian di sore hari karena paginya panas, sore hari itu akan terjadi hujan. Jadi kemungkinan memasuki musim panas terjadi petir itu juga semakin sering. Iya, dan juga kemarin itu juga sempet ya, selain ada hujan yang deras juga, itu katanya juga turun itu es batu ya. Ya, es batu. Jadi es batu juga turun ya. Gluduk-gluduk lagi. Gluduk-gluduk lagi. Ya bahkan juga ada beberapa peristiwa, insiden yang mengenaskan juga, yang juga menyedihkan ya pastinya. Yeah. Contohnya kan salah satu bangunan itu yang roboh tiba-tiba di sebelahnya tuh, iya. kemudian ada 2 orang yang meninggal, kemudian juga 3 yang tewas, kemudian juga ada beberapa berita yang memberitakan tiba-tiba di jalan pegunungan itu kayak ada banjir gitu loh. Akhirnya dengan begitu deras, jadi bagi Anda yang mungkin naik motor ataupun lagi mobil, kalau emang ada aliran seperti itu, kalau bisa sih menjauh ya. Soalnya di video itu ada beberapa pengendara moge itu tetap maju gitu loh. Dan ada beberapa itu kayak terpleset gitu loh, rada jatuh. Jadi ini mungkin kita ambil aja intisarinya apa itu, kalau bisa ya jangan lurus aja maju, jangan resiko gitu. Jadi tapi kadang-kadang kalau tetap di tempat, nanti kalau ada tanah longsor gimana? Itu juga sih. Nah, itu dia. Jadi Jadi maju harus mundur salah ya. memperhatikan. Dan kalau bisa, kalau yang namanya udah tahu nih setiap sore atau gimana itu cuaca bakalan buruk mungkin, bisa hujan, bisa mungkin juga ini, ya jangan keluar lagi, Betul. di rumah aja atau di dalam kantor aja. Betul. Jadi untuk menghindari di luar ya, karena kalau keluar ya kita tahu sendiri ya, kan kalau petir tuh pasti ngincernya kan yang runcing-runcing. Ya, betul. Kadang-kadang itu ya kalau kita di tengah sawah bisa jadi kesambar kan, Betul. karena cari yang runcing. Ya. Kalau kita di tengah jalan yang semuanya rata, kita cuma sendiri nongol, Ya. ya pasti Tanah juga terbuka. kemungkinan. Ya. Meskipun kemungkinannya kecil dibandingkan dengan keterima Lotre. lotre, tapi ya berarti Sama lebih aja. gampang Ya. kan kena kan. Jadi karena kemarin-kemarin ada sempat banyak petir, geledek ya, geluduk-geluduk ya, halilintar, kilat, semuanya kita sebut ya. Maka dari itu di obrolan dicekal. hari ini kita bakal membahas itu ya, terkait mitos atau fakta terkait petir gitu ya. Ya, jadi apa yang harus diperhatikan pada saat cuaca yang kurang bersahabat, kemudian terjadi petir. Dan mungkin dari beberapa teman sempat mendengar ya, katanya kalau misalkan ada hujan, petir, kita harus bersembunyi di bawah pohon. Nah, itu Tapi tuh. itu benar nggak? Atau kita menggunakan payung untuk biar bisa menangkal, kan juga ada runcing-runcingnya kan payungnya kan. Nah, apakah benar atau malah justru akan membahayakan nyawa kita? Iya. Pertanyaannya, apakah pohon dapat menjadi tempat Tergantung berlindung pohon yang apa. cukup? Kalau pohon toge nggak cukup. Oh, itu pohon. Tapi kalau Toge. pohon beringin Oh, iya. itu nggak apa-apa karena kan dia melebar. Tapi kan Tapi biasanya kalau kalau pohon yang runcing-runcing, pohon apa sih? Kelapa. Cemara ya? Kelapa. Ya, yang pohon kayak pohon Natal itu kan mancip ke atas Oh, itu. iya, Nah, itu cemara. apalagi Kelapa, bukan kepala. Kepala ini jadi kok tahu ketebak ini kepala apa kelapa ya? Jadi Oke, jadi sebenarnya kalau ada petir berlindung di pohon biar pohonnya rindang itu salah. Iya. Karena kemungkinan ada lajimnya Oh, iya. kan. Iya. Betul. Kenapa? Katanya itu Karena adalah pohon tempat paling bukan- berbahaya iya. juga nih, kedua gitu loh. Karena Selain mungkin pohon tempat lebih terbuka. tinggi ya, lebih mendekat dengan langit, jadi dia akan menyambar pohon dan dapat juga menghantar listrik, dan apabila kita berdiri di bawah bawah pohon, pohon, itu juga akan kesetrum listriknya. Betul. Begitu. Jadi bangunan tertutup ya katanya itu adalah tempat teraman nih untuk berada selama badai ya. Jadi kayak pohon, bahkan tenda, ataupun beranda tertutup, ataupun bahkan pakai payung di luar, itu nggak payung bakal udah melindungi lancip kan? kita Prinsipnya dari udah petir. lancip kan? Soalnya ada Payung nggak logam di boleh. situ juga, itu yang bisa menarik Udah gitu petir. kita pegangnya juga gagangnya meskipun bagian Ada kita pegang plastik. mungkin plastik, tapi tetap aja Tetap- mungkin tetap bisa karena kan kesambar. halilintar petir itu kan boleh bilang itu Kecepatan. kumpulan listrik yang Ya. cukup besar kan. Jadi kalau itu istilahnya bisa kesambar sama listrik. Betul. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, Iya tuh. ya gitu Apa ya. itu? Jikalau Anda nih ya menyentuh korban petir, otomatis kita pun bakal tersengat petir. Ya, Mitos tersetrum. atau fakta? Kalau yang Tentang Farni tahu, kalau orangnya lagi pegang kabel listrik Ya. dan listriknya belum dimatikan, kita pegang kita bisa kesetrum karena Ya. itu Farini alami sendiri. Jadi Ya. kalau yang kesetrum, Kalau yang udah petir, udah Korban sambar, petir. kesambar petir. Kalau masalah listriknya masih ada di dalam badan, Ya. itu mungkin ada sedikit kena. Betul. Tapi kalau sudah dilepaskan listriknya berarti enggak. Ya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Ah, Dan jawabannya adalah Kak Amina, silakan. Oke, jika kamu menyentuh korban petir yang akan tersengat listrik ya, fakta
fakta tersebut tidak benar. Jadi Iya, jadi Iya, listriknya karena udah- tubuh udah nggak manusia ada. tersebut itu Udah sudah meredam. tidak menyimpan listrik. Jadi sebenarnya aman untuk Dipegang. membantu korban tersebut. menolong lah. Jadi Iya. jangan bilang, oh udah jangan dia kena listrik, kita jangan pegang nanti kena sama listrik juga. Betul. Tapi bener ya, kalau seandainya kita menolong orang yang misalnya lagi pegang tiang listrik dia kesetrum. Itu Nah, pada masih saat ada. itu Jangan. kita mesti setidaknya pakai sendal karet lah. Sandal Jadi- swallow. Atau kayu. Sendal ya. jepit itu. Yang Katanya barang-barang karet- yang bukan yang penghantar penghantar listrik. listrik. Ya, Ya. karet lebih ampuh dibandingin Bukan kalau logam. yang kayu katanya. Udah gitu Oke. kan sebisa mungkin matikan listriknya dulu. Betul. Jadi Sumbernya aliran dimatiin dulu aliran ya. listriknya mati baru kita pegang. Kalau nggak percuma kita kan juga kena itu. Kena, bisa kena. Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya, teng teng teng, ada musiknya lagi ya. Jikalau terjebak nih ya di luar ya selama badai petir, katanya itu berjongkok ya, ataupun mungkin sambilan teriak tolong mak gitu ya, mengurangi risiko tersambar petir. Mitos atau fakta? Fakta. Yang teriak tolong mak itu saya cuma buat-buat ya. Oh, gitu. Fakta. Fakta, Oh ya? Kalau Tang- jongkok. fakta atau mitos? Ayo. Fakta. Jongkok kan? Ini satu fakta, Ya satu dibandingin mitos. berdiri sih jongkok ya. Kalau gitu sweet. Oh, ada Ya dua udah, dua Pak. jawaban Mitos ya. aja, Pak. Ada Mitos jawaban. aja. Ya, jadi jawabannya adalah faktanya ya, berjongkok itu tidak akan membuat kita itu lebih aman ya. Jikalau kita Sampai juga ya. terjebak nih di luar ya selama badai petir, otomatis carilah tempat berlindung yang aman. Ingat jangan pohon ya. Amina boleh sedikit menambahkan Oke, nggak? Soalnya silakan. Amina juga sempat membaca satu artikel, katanya kalau misalkan karena kita tidak bisa memprediksi ya bagaimana kondisi di luar ketika terjadi hujan terus ada petir dan kita masih berada di luar, nah sebaiknya memang jongkok. Jongkok tetapi kakinya itu dijinjit. Oh, Kemudian setelah dijinjit dari tumit dan tumit itu harus bersentuhan. Dan di sini katanya untuk memberikan aliran listrik apabila kita tersambar petir itu bisa memberikan aliran listriknya itu dalam jarak terpendek, bisa langsung menyentuh ke tanah. Jadi kita akan lebih aman. Tapi Jadi kayaknya tidak hanya berjongkok saja, tetapi kaki juga harus dijinjit dan juga harus disentuhkan bersentuhan tumitnya. Itu jadi membentuk aliran listrik yang pendek. Padahal Tapi lagi benar apa bayangin enggak Amina nggak tahu Sambil ya. Amina jongkok nggak ya? tahu. Bukan, Sambil bukan. jongkok. Jongkok, ya Sambil jongkok. Jongkok. Jadi setengah benar. Sambil jongkok. Tapi sebelum bisa berdiri tegak kayaknya udah jatuh duluan deh. Padahal lagi ngebayangin ya basah kuyup dong udah dong. Tapi jongkok loh. ada lebih baik kalau bisa langsung bersembunyi di Iyalah, bangunan-bangunan. paling cari lah, bener. Ya. cari. Langsung Tapi berlindung. tapi kalau namanya kan halilintar kan cepat sekali. Iya. Kalau kita buru-buru lari jangan Pernah nih. Iya. Pas lagi kita lari itu Terkena udah keburu gitu kena ya. sambal. Itu juga Teman-teman, hati-hati. teman-teman pernah lihat nggak video yang orang di luar ruangan. lapangan lingkungan yang luas, terus mendadak rambutnya itu naik. Ah, Itu benar. itu ada salah satu Itu tanda karena gitu. Ya? ada tanda-tanda mau Mau ada kesamber ya? perubahan. Iya. Oh. Jadi mereka langsung berlari tempat berlindung. Oh, sudah ada kayak tanda-tandanya. Gejala-gejalanya, iya. Oh, kalau rambutnya udah mulai berdiri, waduh, itu bakal itu Kalau ya. ada rambut. Gue ngebayangin Yunus gimana caranya berdiri sama gak berdiri apa bedanya rambut Kak Yunus. Kalau Kak Adit iya berdiri kelihatan gitu. Sama Farini lagi wah gimana gitu. Kita bulu kuduk gitu. Bulu kuduk lebih gak kelihatan lagi Kak Adit. Pertanyaan selanjutnya lagi nih ya. Mm-hmm. Petir itu tidak dapat menyambar di suatu daerah jikalau tidak hujan dan juga langitnya itu cerah. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Ayo. Ya udah kalau kan ragu-ragu. cuma boleh mesti jawabannya mesti beda. Ini kita ada pilihan call a friend atau Ya udah Farini mitos lah. Oke. Kamu fakta atau mitos? Mitos. Oke fakta lah. jadi jawabannya adalah katanya ya hal itu tidaklah benar ya. Jangan menunggu sampai badai petir segera di atas kepala dan hujan mulai beraksi ya. Jikalau kita itu dapat mendengar suara guntur ya, maka petir itu cukup dekat untuk menimbulkan ancaman langsung ya. Bahkan jikalau langit di atas kita itu berwarna biru. Nah, jikalau guntur mengaum, otomatis ya segeralah mencari tempat untuk berlindung. Katanya begitu. Berarti kalau misalkan cuaca cerah itu juga ada bisa ya kemungkinan terjadinya petir. Ngomong-ngomong di rumah masing-masing ada penangkal petirnya nggak sih? Nggak perhatikan. Ada ya? Biasanya Harusnya ada bukannya ya? Kayaknya di ada deh. atas ya, paling Harusnya atas ada ada Paling ya. atas itu kan berupa jarum gitu Iya. ya. Harusnya ada ya. Terus di bagian bawah yang biasanya kayak ada kabel yang nyentuh tanah gitu. Betul. Jadi Supaya apakah netral kalau ya? pada saat ini kita juga harus membawa satu jarum keluar rumah? Kayak Doraemon dong. Teletubbies. Oh, habis ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. selanjutnya ya, yaitu adalah petir itu tidak pernah menyambar di satu tempat sebanyak 2 kali.
benar atau salah? Fakta Enggak. atau mitos? Itu mitos. Mitos. Iya. Itu adalah fakta. Karena Oke. kan dia bukannya istilahnya nggak boleh kumpul lagi gitu. Nggak boleh duduk bukannya berarti bisa nyusul lagi yang duduk lagi nggak bisa numpuk tetap ya. Oke, dan jawabannya ya katanya itu sebenarnya petir itu dapat dan seringkali menyambar tempat yang sama berulang kali ya, terutama jikalau itu adalah objek yang tinggi, runcing dan terisolasi. Misalnya kayak ya gedung tinggi Empire State Building gitu katanya disambar sekitar 25 kali per tahun. Saking tingginya. Jadi istilahnya udah ada Langganan, jalan ya. juga kan. Iya. Itu ada jalannya. Makanya kita perhatiin gedung-gedung kan jalurnya, ada ini kan ada yang garis-garis. runcing-runcing. gitu. Ada Runcing-runcingnya. runcingnya. Jadi ya untuk istilahnya menetralin ya petir. Iya. Tapi berarti petir itu bisa masuk ke sana dong ya? Apa ya? Netralin Yang- sih. yang Bisa kalau netralin, ada- mungkin di dindingnya Penang. gitu. Iya. Nah, yang pasti teman-teman kalau seandainya tengah hujan lebat atau ada petir atau ada tanda-tanda nih bakalan ada petir segala macam, kembali lagi ya diingatkan supaya untuk tidak mengambil resiko keluar. Betul. Tinggallah di dalam, carilah tempat aman. Jangan ambil resiko. Itu Betul. saja sih yang paling pentingnya ya. Jadi untuk acara obrolan bersama dengan RTSI kita akhiri sampai di sini ya. Dan jangan lupa selalu menjaga keselamatan dan keamanan diri kita. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, Kak, ada yang pernah pengalaman punya sendiri kena sambar petir? Belum, ada Ini- satu lagi nih. Oh, ada satu lagi. Ini yang sangat menarik menurut Apa saya. tuh? Katanya Apa tuh? ini ya, fakta atau mitos ya. Katanya itu rumah itu akan selalu membuat kita itu aman dari petir. Fakta atau mitos? Mitos. Kalau rumahnya Rumah. di atas gunung bisa jadi enggak. Oke, kita Tergantung mungkin posisinya. kita ratakan aja lah. Mungkin Rata-rata. pokoknya rumah lah rata-rata di Terus dalam udah rumah. gitu juga rumahnya rumah Taiwan apa rumah Indonesia? Kalau rumah Taiwan kan banyak apartemen. Oke, ya, iya kita kan? sebut aja rumah gitu. Rumah apa? Rumah itu rumah apa? Rumahan. Rumah-rumahan. Ya udah tempat berlindung gitu ya. Iya, tempat Atau enggak, berlindung. rumah anak bulu juga nggak mungkin lebih aman karena dalam rumah. Iya, coba kita bayangkan aja kalau kita itu kolomerat gitu ya, di Taiwan punya rumah sendiri gitu, punya kita aja gitu. Iya. Apakah rumah seperti ini adalah tempat yang aman untuk berlindung dari petir? Fakta atau mitos? Enggak deh, karena mitos deh. Karena Mitos. itu rumahnya nggak kasih Farini sih. Rumah Dia belum merasakan gitu Oke. ya. Ini menarik nih ya. Jadi jawabannya itu teman-teman ya, meskipun rumah itu adalah tempat teraman yang bisa kita tempati ya selama badai, masuk ke dalam rumah itu masuk ke dalam rumah saja itu tidak cukup. Jadi makanya kita itu harus menghindari jalur konduksi yang mengarah keluar seperti peralatan listrik, Ya. kabel TV, pipa ledeng, ya bahkan pintu logam ataupun bingkai jendela logam. Jadi jangan berdiri di dekat listrik. jendela untuk melihat petir. Ini yang kita lakukan kemarin. Jendela berbahaya dia karena dua alasan. Pertama, di angin yang dihasilkan selama badai petir itu dapat meniupkan benda-benda ke jendela. Kemudian juga memecahkannya dan menyebabkan kaca pecah. oke. Dan kedua, di rumah-rumah yang lebih tua, ya dalam kasus yang jarang terjadi, petir itu katanya dapat masuk ke celah-celah di sisi jendela. Dari jalan dia Asalkan berarti. dari rumah tersebut sudah punya alat penangkal petir. Betul, Itu atau mungkin sistem lebih proteksi aman. petir. Nah, Iya. jadi harus ada alat penangkalnya. Iya. Jadi menyeramkan sekali juga ya. Iya. Jadi yang paling aman di mana dong? Ini Paling juga aman. dari teman kita ya, Sinila. Oh, Katanya kenapa? kalau berada di area terbuka, segera tiarap mengkurap di tanah. Nah, apakah ini juga merupakan tindakan yang benar? Teng, teng, Mitos teng. atau fakta? Ya, di Pada sini juga saat, ada jawabannya. iya. Belum ada jawabannya. Kalau secara Ada nih. logika ya ada jawabannya. Ada jawabannya. Jikalau terjebak di luar dan petir akan menyambar, maka seseorang itu harus berbaring rata di Oh tanah. iya itu dia. benar Benar atau atau salah? logikanya. Faktanya katanya ya, berbaring datar itu meningkatkan peluang kita terkena arus tanah yang berpotensi mematikan. Jadi jikalau terjebak sebaiknya di jangan. luar, Jadi terhindar dari Petir, petir, iya. Anda terkena longsor. bukan maksudnya kalau nyamber kan tanah juga ada listriknya, bukan cuma di bagian itunya aja. Jadi kesamber lewat kesambar tanah. di situnya. Oh, Karena tanahnya kita kan listrik. jadi dari sini sampai ke sini Kena menambahkan semua. peluang kita. Iya. Tuh, dari Dep Wang juga sudah bilang ya, mitos itu sangat membahayakan. Oh, Iya. Farini belum lihat ya ternyata. Ya, Terima kasih. terkecoh deh Farini deh. Jadi jangan ya, jangan tengkulep atau apa jongkok, cuman jongkok atau berbaring di Berbaring tanah juga nggak gitu. boleh. Betul. Oh, begitu. Jadi katanya ini juga ada nih aksi teraman ketika berada di petir itu tiarap ini tengkurup ini berarti jangan Mitos ya. ya, berarti Jadi mitos itu ya. mitos. Jadi tetap Terus aja ya, gimana karena kalau misalnya menggunakan- kita berada di luar?
lagi hujan badai terus mau telepon nih, apakah itu juga berbahaya? Jangan telepon listrik. Elektronik. Iya, itu bisa justru juga menghantam. berbahaya. Pokoknya menghindari yang ada yang berbau-bau atau menggunakan listrik. Nah, itu yang paling membahayakan sekali ya. Betul. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan di Indonesia sendiri sering nggak ya belakangan ini petir? Kayaknya ada lah. Ada. Kalau biasa Ada. sih Farin tahu kalau biasa musim hujan itu biasanya sekitar jam 2 jam 3 waktu Indonesia itu bakal hujan lebat. Hujannya lebat banget pur Ada sama lah. kayak sekarang. Jadi kayaknya Farinnya ngebayangin sekarang Taiwan ini jadi seperti kayak di Indonesia pas lagi Farin Betul. di Indonesia. Hujannya nggak main-main ya. Ya. Siapa yang mau main-main sama hujan? Tapi ada sisi baiknya juga sih kalau Kenapa? begini kan hujan lebat, waduk juga terisi, Iya, otomatis yang musim panas itu juga dia. kita nggak kekurangan air. Betul, gitu. karena beberapa waktu lalu kan sempet kan kita Iya, karena kurang air. kekurangan air, hujannya nggak datang-datang, kemudian juga dibatasi sampai giliran karena pakai airnya juga digilirin. Betul. Ya. Jadi Tapi mesti- sebenarnya kita juga nggak boleh benci ya atau nggak suka sama petir ya, karena dengan ada petirnya makanya baru ada penemu listrik. Nah, iya dia pakai Iya. layang-layang ya dulu ya. Iya. Oh, iya Dari gitu. itulah manusia baru tahu oh ternyata juga ada listrik dan di mana Bisa listrik dipakai. sekarang ini digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan kalau satu hari mati lampu nggak ada listrik, wah semuanya Wah, mengeluh. Kalau kayak gitu, boleh dong kita ngomongin ke Type Power. Tampunglah listrik petir. Masalahnya nggak ada seperti PLTP dong. Tenaga petir. energi hijau. Iya, iya. Itu dia boleh bilang nampungnya sekaligus banyak daripada susah kan berapa giga itu. Atau mungkin ya ada beberapa orang yang lagi Nyambernya susah menciptakan. kali ya. Ini nampung kan bisa dong kita saat Nyambernya tempatnya kan biasanya susah. gitu Saat kan. nampung aja udah kesambar petir, udah angus. Enggak, jangan pakai orang, pakai alatnya. Kan biasa kita kayak matahari kan ada ininya. Masalahnya petirnya itu arus listriknya itu nggak bisa Diarahkan. rata gitu nggak loh. bisa Maksudnya itu tenaga tegangan Ngasal. listriknya itu ngasal. Gimana Ngasal. nampungnya? Jadi ketika kesambar Random, langsung 1000 random. volt nih, HP kita 100 volt langsung pecah. Kan nampung dulu baru nanti dialokasikan. Jadi kita Nampungnya gimana? perkirain. Itu dia, maksudnya belum Nampungnya gimana? kita belum tahu apakah Yang ada belum mesinnya. Tahu, Nanti ya kita mesinnya temukan nanti ya kali-kali ya. Jadi kalau kayak gitu ada lagi namanya PLTP ya. Jadi mungkin ini yang hak patennya diituin dulu ya, dilegalkan ya. Jadi nanti kalau kita R&D dulu bentar. Jadi penemu ya. Mestinya sih udah ada yang kepikir lah, cuma Iya. ya tentu saja belum tahu. Kalau nggak sebenarnya sudah dimanfaatkan. Apalagi Betul. sekarang kalau kemarin tuh ya, ini kayaknya apa namanya Type Power udah cukup nulis listriknya, udah nggak perlu ketakutan kekurangan listrik Udah untuk nggak bakal apa musim mati panas. lampu. Karena memang kan di Taiwan sendiri kan masih Mati ketakutan lampu, ya, iya, iya. kekurangan listrik karena kalau seandainya musim panas itu kan panasnya gila-gilaan, semua Pemakaiannya orang pakai tuh, AC. Bang. Betul. Sampai mungkin yang tempat-tempat kecil atau kamar setiap kamar nyala AC tentunya listriknya nggak Bisa. kuat ya. Iya, langsung jatuh nanti ya. Oke. Nah, jadi kepikiran, pas petir, ayo cepat ditampung diikat gitu ya, dengan kantong-kantong. Siapa yang mau ambil sendiri? Padahal nggak mau, gimana ngambilnya? Doraemon. Kan biasanya kan kalau kita tenaga solar kan kita nampung di matahari. Kita Iya. bisa jadi kali-kali kita bisa taruh alat apa di atap di langit-langit biar nanti petir Nyamber. nyamber begitu nanti dia Langsung bisa berubah. mengatasi. Mau untuk AC, mau untuk televisi, mau untuk kulkas, mau untuk mesin Ya, cuci itu bisa baru gitu nanti ya. diatur. Lah sama kayak kita kan kayak gitu kan buat lampu kan. Kayak sepeda U-bike kan juga depannya ada kan. Coba kalau dia sekarang sepeda U-bike dikasih buat nampungnya petir. Jadi bisa langsung Iya teman-teman ya, ingat ya video ini secara nggak langsung menjadi bukti ataupun hak paten ya. Dari inovasi terbaru PLTP ya. energi hijau. Sudah ada loh ya. Iya. Yang Ini udah kita loh. Ya hak udah patennya punya ada di kita. kita. Oke, jadi semoga aja Nah, informasi di yang sini kita juga ada sampaikan. Idris ya Kenapa katanya lagi nih? ya, siang semua dan dia bilang kalau pas petir ada petir jangan bawa Kayu. kayu yang panjang. Pokoknya yang Yang panjang-panjang, runcing-runcing yang runcing-runcing. mungkin panjang-panjang itu jangan deh ya. Kayaknya tongkat kek, kayu kek atau mungkin juga kalau makan coklat yang panjang gitu. Coki-coki. Atau Bon makan kredit. semprong yang panjang gitu. Tapi udah keburu basah sama hujannya. Kalau Oh Faris iya loh, kalau enggak. keringatan juga lebih gampang loh. Oh ya? Kesetrum loh, karena basah. Ini seriusan. Ini serius. Lagian biasa kalau ada petir itu masih hujan. Enggak, padahal Farin udah ngomong itu apa makanannya semprongnya cuki-cuki nggak keburu kelihatan banyak udah dimakan gitu. Itu benar-benar keringat tuh lagi. Nah, katanya tuh yang paling mantap ya berdoa katanya Iya Idris. sih. Betul. Ya tapi tetap aja setelah cari tempat aman ya, jangan pas lagi di tengah-tengah jalan ada petir saya berdoa. Ya itu nanti istilahnya ya akhirnya Jangan nih ya. Ya itu ya memang sih kita Cari tempat manusia aman harus dulu. berusaha juga
selain berdoa. Jadi bukan berdoa tanpa usaha, gitu ya. Jadi kita harus menjaga keamanan kita. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya untuk menjaga keamanan, keselamatan diri kita, dan juga perhatikan lingkungan, karena terakhir ini karena banyak hujan lebat yang katanya dituang dari ember, dituang dari langit, gitu ya, misalnya gitu kan. Jadi membuat banyak bagian yang mungkin daerah pegunungan yang tanahnya mungkin kondor dan kemungkinan longsor. Jadi ini juga yang harus Anda perhatikan, terutama bagi Anda yang tinggal mungkin yang di bukit, pegunungan, agak memperhatikan lingkungan. Betul. Ada perubahan yang kurang diragukan atau dicurigakan, itu harus Anda perhatikan atau ditindaklanjuti. Langsung ngungsi aja. Oke deh, sekarang kita akhiri dulu ya untuk acara obrolan live di RTSI Facebook. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.